Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Firman Tuhan yang akan kita baca malam ini tertulis di Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5. Sebelum pembacaan firman, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan malam ini kami boleh bersekutu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal menerangi hati dan pikiran kami semuanya. Berikan hikmat-Mu kepada hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca malam ini tertulis di Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku." Kita beri judul merendahkan diri. Dari pertanyaan yang disampaikan oleh murid-murid Yesus, sebenarnya sudah terselip rasa kesombongan. Ingin diistimewakan, ingin diperlakukan lebih daripada orang yang lain. Mereka mempunyai persepsi atau pandangan yang keliru mengenai kerajaan surga itu. Padahal mereka sudah sering mendengar penjelasan Yesus mengenai kerajaan surga itu yang disampaikan kepada umat. Bahkan telah disampaikan dengan berbagai atau beberapa perumpamaan. Akan tetapi mereka masih berpandangan bahwa kerajaan surga itu sama saja dengan kerajaan pada waktu itu. Kerajaan atau pemerintahan, atau seperti sekarang ini bahwa ada pemerintahan yang dipimpin oleh presiden atau perdana menteri. Bagi pejabat yang dekat dengan raja atau dengan pemerintah atau dengan presiden atau dengan perdana menteri, akan memperoleh kekuasaan dan memperoleh hak-hak istimewa. Padahal bahwa mencari kuasa dan hak-hak istimewa itu adalah merupakan kesombongan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Perumpamaan Tuhan Yesus mengenai pekerja yang dipekerjakan di kebun anggur, dikatakan bahwa ada pekerja yang bekerja mulai pagi-pagi. Ada yang bekerja mulai jam 9. Ada yang bekerja mulai jam 12. Ada yang bekerja jam 3, bahkan ada yang bekerja jam 5. Tetapi sesuai dengan perjanjian, semua mereka mendapat upah yang sama, yaitu 1 dinar. Demikianlah kerajaan surga itu, bahwa di sana tidak ada yang diistimewakan. Bagi mereka yang percaya sejak lama, akan diperlakukan sama dengan mereka yang baru saja bertobat.
Menjelang keberangkatan Yesus ke Yerusalem, Yesus menjelaskan bahwa di sana Yesus akan dibunuh. Tetapi pada hari yang ketiga, dia akan bangkit. Terpikir bagi mereka bahwa kalau dia bangkit, maka nanti akan segera untuk mendirikan kerajaannya. Mendengar itu, istrinya Zebedeus, ibunya Yakobus dan Yohanes, datang kepada Yesus mengatakan, kalau nanti engkau sudah mendirikan kerajaanmu itu, maka adikmu Yakobus dan Yohanes, biarlah satu di kananmu dan satu di kirimu. Kembali bahwa pandangan mereka mengenai kerajaan surga itu adalah seperti yang mereka dapat lihat di dunia ini. Dan untuk merespon permintaan itu, Yesus berkata sebagaimana tertulis di Matius 20, disebut demikian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya, setiap orang yang mau ikut ke kerajaan surga harus siap merendahkan diri, harus siap menjadi pelayan, harus siap menjadi hamba bagi orang yang lain. Untuk memberikan penjelasan yang mudah dipahami, Yesus memanggil seorang anak kecil dan meminta murid-muridnya belajar dari perilaku anak kecil itu. Apa yang dapat dipelajari dari anak kecil itu? Yang pertama, anak kecil itu pada umumnya belum berkontaminasi dengan dosa, belum terkontaminasi dengan godaan nafsu keduniawian. Mereka masih suci, mereka masih murni. Oleh sebab itu, kita pun harus terus menjaga diri kita supaya tetap kudus, tidak bercacat dosa. Supaya sekali lagi, sekali kita melakukan dosa, harus segera bertobat supaya tetap kudus seperti anak-anak itu. Yang kedua, seorang anak biasanya tahu diri sebagai orang yang lemah, sehingga dia selalu mempasrahkan dirinya kepada bapaknya dan mengandalkan bapaknya dalam segala persoalan. Jadi kita juga harus mempasrahkan diri kepada Yesus yang Maha Kasih itu, karena di dalam tangannya kita akan aman dan selamat. Kita harus punya iman yang menyelamatkan, yaitu iman kepada Tuhan Yesus yang selalu menjagai kita umat tebusannya. Dengan iman yang menyelamatkan, kita harus mempasrahkan diri kita kepada Yesus. Dengan iman yang menyelamatkan, kita tidak boleh sombong. Kita harus merendahkan diri kita, mempasrahkan diri kita kepada Yesus, karena Dialah Tuhan kita
yang Maha Kasih dan Agung. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Ajar kami dan kuatkan kami untuk tidak menjadi orang sombong tetapi merendahkan diri. Dan biarlah kami tetap menjadi pelayan-Mu dan melayani orang lain. Dan biarlah kami tetap mempunyai iman teguh, mempasrahkan diri kami hanya kepada-Mu saja. Karena di dalam tangan-Mu kami akan tetap aman dan selamat. Demi anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.